Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, awalu wal akhiru wa dhahiru wal batin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin idil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wasyifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudwatil arwahi wa gidaiha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidil mursalin. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Amma ba'du. Puja dan syukur kita haturkan kehadirat Allahu Rabbul Ghafur. Salawat berserta salam semoga selalu terlimpah ruah tercurah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at, muslimin wal muslimat, tak lupa kita sebagai umatnya, semoga mendapatkan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan anugerah kenikmatan kepada kita semua, nikmat jasmani, nikmat rohani, sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Para kaum muslimin wal muslimat, teman FET TV di mana saja berada, semoga ada dalam naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah dan mulia daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Jumat yang diturunkannya berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkannya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala khusus pada malam ini, dan juga Allah memuliakan pada bulan ini yaitu bulan Rajab, di mana bulan termasuk bulan yang mulia. Teman FET TV di mana saja berada, alhamdulillah kita dapat bertemu muka, bermuasafahah, bermuazahah dalam acara titian rohani siraman kalbiah. Bagaimana kita menyikapi problem ada di dalam kehidupan kita di dunia ini. Hadirin wal hadirat di mana saja berada, mustami'ah, teman FET TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kali ini yang insya-Allah akan saya sampaikan, pengajian yang ke-22, majlis ke-22, sebagaimana memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wa idza tuliyat ayatihi zadat imanuhum. Hadirin wal hadirat, dan juga Allah berfirman
Di dalam satu ayatnya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebagaimana di dalam kehidupan kita di alam dunia ini yang kita saksikan di mana-mana, di pelosok penjuru dunia, di jagat raya, khususnya di negara yang jauh nan di sana, Cina, sedang diwabah penyakit virus corona. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan di dalam kesempatan waktu yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana media sosial Twitter, Instagram, Facebook, WA dan sebagian di dalam berita-berita yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga berita-berita yang dikeluarkan oleh pihak swasta tentang sebagaimana keterangan tentang virus corona. Saya akan bercerita sedikit sebelum masuk kepada ayat yang saya ucapkan tadi. Pada zaman dahulu terkait dengan virus corona yang mewabah di negara Cina dan sampai ke negara-negara lain. Di zaman dahulu kala para wali pun sudah ada zaman virus yang dinamakan taun. Di zaman Sultanul Aulia Gausil A'zam Kutubil Alamin Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani pun menceritakan dalam manqabahnya bahwa satu zaman ada yang dinamakan wabah penyakit yang dinamakan taun. Dan manusia pada kala itu banyak yang terkena wabah penyakit tersebut. Dan tidak ada dokter yang bisa menangani. Dan pada datanglah seluruh kaum dari setiap kabilah-kabilah menemui daripada Sultanul Aulia Tun Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dan memohon doa, meminta atas wasilah beliau kesembuhan atas penyakit taun tersebut. Karena sudah bermiliar-miliar dan berjuta-juta manusia meninggal dunia karena wabah tersebut. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani berkata dalam manakibnya, siapa orang yang meminum air madrasahku, maka orang tersebut akan sembuh dari penyakit taun tersebut. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam manakib ini disembuhkanlah atas syariat dan kemuliaan daripada Sultanul Aulia penyakit taun tersebut. Karena semakin banyaknya manusia yang datang, habislah air tersebut. Maka Tuan Syekh mengatakan, siapa orang yang memakan rumput-rumputan madrasahku, maka orang tersebut akan sembuh dari penyakit taun tersebut. Subhanallah, di dalam manakib tersebut disembuhkanlah penyakit taun tersebut. Alhamdulillah. 14 juta abad yang lalu terjadi yang dinamakan penyakit tersebut, dan sekarang ada yang dinamakan virus corona. Ini mungkin daripada berkembang biaknya penyakit taun yang di zaman sekarang. Sebagaimana Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani katakan, minumlah air madrasahku dan makanlah rerumputan yang ada madrasahku, maka engkau akan sembuh, wahai yang menjangkit penyakit taun. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, teman VTV di mana saja berada, simak bagaimana perkataan Tuan Syekh tersebut. Air ketika diminum maka akan sembuh, kata Tuan Syekh. Dan kita tidak bertemu dan tidak ada Tuan Syekh di zaman sekarang. Bagaimana caranya mengaplikasikan perkataan Sultanul Aulia tersebut di zaman kita pada saat zaman ini? Maka
menurut pemahaman saya, sebagaimana disyariatkan dengan syariat baginda Nabi Muhammad SAW, syarat kita untuk melaksanakan ibadah sholat adalah berwudu. Karena berwudu adalah salah satu cara untuk mensucikan jasmani, dan juga hakikatnya kita cara mensucikan ruhani. Dalam berwudu ada rukun dan syaratnya, ada sunnah dan kewajiban dan fardunya. Sebagaimana disunahkan dalam berwudu kita mensucikan tangan. Di dalam mensucikan tangan kita diajarkan doa-doa oleh salaful solihin dan diajarkan doa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan doa ini ketika dibacakan, ketika kita mensucikan tangan dengan dibasuh dengan air, dan saya akan melafadzkan doa bacaan mensucikan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faddiyadaya mimma assika kuliha. Dan insya Allah dengan izin Allah, penyakit yang ada dalam tangan kita, ketika kita membasuh dengan sunnahnya baginda Nabi 3 kali, maka penyakit virus tersebut tidak akan nempel di tangan kita. Alhamdulillah. Dan ketika kita melaksanakan syariat yang kedua, mensucikan mulut dengan membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan insya Allah ini adalah masker terbaik yang insya Allah tidak akan termasuki yang dinamakan virus corona dan virus-virus yang lainnya. Ketika kita mensucikan hidung kita, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma ahrini rohihatta jannata wa anta anni radin. Subhanallah. Dan ketika kita membasuh muka, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimulai dengan niat nawaitu du'a li rafil hadasil asgari li istibahati salati fardhulillahi ta'ala. Dan kita berdoa Allahumma baid waji yawma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh. Subhanallah. Inilah sekelumit doa-doa yang kita lakukan sekeharian kita melaksanakan ibadah baik sunnah dan ibadah baik dengan ibadah wajib. Ibadah wajib 5 kali sehari, dan itu pun harus kita lakukan dengan khusyuk dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan kita melaksanakan sholat subuh di pagi hari, dan para ulama mengajarkan kepada kita tentang bagaimana ketika selesai kita melaksanakan daripada bersujud, dan di sana diajarkan yang dinamakan doa kunut. Subhanallah. Di dalam doa kunut ini adalah satu permohonan hamba Allah kepada Allah untuk dijauhkan dari malapetaka, bahaya dan penyakit. InsyaAllah saya akan lafalkan atau bacakan daripada doa kunut ketika kita melaksanakan sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawalait wa barik lana fima atait wa qina birahmatika syarra ma qadait. Subhanallah. Doa yang kedua yang tadi, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Di pagi hari kita memohon kepada Allah atas kesehatan daripada jasmani kita dan ruhani kita. Kita melaksanakan salat 2 rakaat di pagi hari yang dinamakan salat subuh. Itulah terapi yang terbaik daripada terapi yang lain. Untuk apa? Untuk kesehatan jasmani dan rohani kita.
dan insya Allah akan dijaga oleh Allah kesehatan kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman FET TV di mana saja berada. Berkaitan dengan kalimat innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wa idza tuliyat, sedikit ayat nanti disambung. Innamal mu'minuna, sesungguhnya. Innamal mu'minuna, sesungguhnya. Dan kalimat innama tersebut adalah kalimat yang sangat jangan kita ragukan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika disebutkan nama Allah. Bagaimana terjadi orang-orang yang beriman ketika disebut nama Allah? Maka akan terjadi jadat iman, akan bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman VTV di mana saja berada, janganlah kita takut terperdaya dengan syaitan sehingga kita sangat tipis iman kita menakuti wabah penyakit, tapi kita tidak takut kepada yang menciptakan wabah penyakit tersebut. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah perkuat iman kita, karena di sisi lain daripada wabah penyakit ini, setan bergembira ketika kita takut kepada virus corona, tetapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perangkap-perangkap setan di zaman yang akhir, di zaman daripada yang begitu melek teknologi, dan juga di zaman yang sangat zaman ini dikatakan zaman akhir. Subhanallah, sebentar lagi dunia akan kiamat. Ini ciri-cirinya banyak. Subhanallah. Dan waktunya siapapun orang tidak mengetahui, tetapi kata Rasulullah SAW, ciri-ciri kiamat akan terjadi sebelum terjadinya kiamat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan menyikapi daripada wabah penyakit yang sudah merajalela di mana-mana, marilah jadat kita tambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menambah iman kita kepada Allah? Bersungguh-sungguhlah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat yang sunnah dan baik, yang wajib, yang insya Allah itulah satu cara untuk menembus daripada benteng keriduan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu jalan kecuali kita menempuh jalan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin, hadirin wal hadirat, di bulan Rajab sebentar lagi Ramadan. Kita ingin Ramadan damai tentram. Kita ingin Ramadan kemahrifah. Kita ingin Ramadan sebagaimana Ramadan yang dahulu, tidak terkecamuk oleh wabah penyakit. Marilah kita berdoa di bulan ini, semoga di bulan Ramadan yang suci Allah angkatkan yang dinamakan virus tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantisipasi daripada khususiyah keimanan kita kepada Allah. Marilah kita perkuat akidah kita. Sebagaimana Allah berfirman, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan bagaimana caranya untuk memperkuat iman kita kepada Allah. Maka tidak ada jalan. Marilah kita mendekati orang-orang yang tahu daripada bagaimana caranya kita menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konteks daripada pengajian yang ke-22 ini adalah, yang pertama saya akan sampaikan bagaimana kita berdoa kepada Allah supaya kita terjauh daripada virus-virus yang dinamakan virus corona
dan juga virus-virus yang lain mungkin akan datang nanti di akhir zaman. Dan doa ini sudah diajarkan oleh para wali dan juga sudah diajarkan oleh para nabi, solihin dan syuhada. Dan insya Allah bermanfaat bagi teman VTV di mana saja berada. Ketika kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ada dalam keikhlasan. Dan juga syarat diijabah doa kita adalah dalam kesucian, yaitu berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sedikitnya kita baca doa tersebut. Selesai melaksanakan ibadah sholat fardu, 3 kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun ada air, kaifiatnya silahkan air tersebut kita tiup dan kita niatkan meminta kepada Allah perlindungan zahir dan batin dari penyakit tersebut, dan kita minum air tersebut. Insya Allah Allah sehatkan. Dan sebagaimana Baginda Sultanul Aulia mengatakan, minumlah air madrasahku dan makanlah rumput-rumputanku. Artinya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau kita memperkuat akidah Islam dan keimanan kita, kita tidak takut kepada virus corona, dan kita terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya akan hilanglah daripada kecemasan kita kepada virus corona. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada seluruh umat baginda Nabi Muhammad SAW dan teman, khususnya teman VTV di mana saja berada. Kalau ada salah kata penyampaian saya, mungkin itu atas kebodohan saya. Kalau ada kebenaran yang saya sampaikan, itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita disehatkan jasmani dan rohani. Semoga kita diberikan perlindungan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negeri kita yang kita cintai, yaitu negeri Indonesia ini, mudah-mudahan dijauhkan dan dibersihkan dari penyakit wabah, penyakit virus corona ini. Mudah-mudahan kita berdoa malam ini, semoga siapapun yang kena yang dinamakan virus corona, semoga Allah cepat sembuhkan dan tidak menular kepada yang lain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi zidna ilman walhiqna bisolihin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bihaqqi wa antal khairul fatihin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.